Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, yang merupakan pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang coding, animasi, robotika, dan web programming, terkhusus untuk putra-putri sahabat Kebun Berkah yang usianya antara usia PAUD atau 4 tahun sampai dengan usia sekolah menengah umum. Di sini putra-putri sahabat Kebun Berkah yang hobi coding ya, atau robotika ataupun animasi bisa dididik, dan juga yang hobi mendesain webs juga bisa dididik membuat webs yang lebih atraktif, lebih menarik ya. Ataupun putra-putri sahabat Kebun hanya sekedar ingin refreshing ya, karena di Sukarobot Academy metodenya disesuaikan dengan usia anak sahabat Kebun Berkah. Kita belajar sambil bermain untuk usia memang anak-anak, usia bermain ya, sehingga menarik ya. Dan jangan lupa sahabat Kebun Berkah, untuk setiap bulannya Sukarobot Academy Bogor bekerja sama dengan Mall Botani Square Bogor mengadakan Botani Sukarobot Education ya. Insya Allah di tanggal 6 Juli 2025 akan diselenggarakan batch yang kedua ya, setelah kami alhamdulillah dihadiri banyak peserta untuk batch yang pertama di bulan Juni kemarin ya. Ayo sahabat Kebun Berkah, adik-adik, anak-anak, putra-putri sahabat Kebun Berkah untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta Botani Sukarobot Education. Kemana daftarnya? Nanti akan ada di deskripsi video ini ya. Hubungi Sukarobot Academy Bogor. Dan channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkan ya. Sehingga kami berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, join ya, atau kirim kami super thanks untuk bisa berkelanjutan ya, dan share ya sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kita masih berbicara terkait tentang pertanian ramah lingkungan. Untuk salah satunya adalah sebuah kegiatan pemeliharaan, yaitu pengendalian hama terpadu atau organisme pengganggu tanaman OPT ya, tentunya berbasis dari hal-hal yang bersifat alami ya. Salah satunya adalah mengendalikan hama dengan cara atau menggunakan pestisida nabati, di mana pestisida nabati ini tentunya berbahan dasar organik ya, berbahan dasar dari tanaman-tanaman yang memang memiliki khasiat sebagai pestisida. Masih dari bukunya Departemen Pertanian ya, dengan judul Tumbuhan Bahan Pestisida Nabati dan cara pembuatannya untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT, yang disusun oleh Wiwin Setiawati, Rini Murtiningsih, Neni Guneani, dan Tati Rubianti ya. Ini diterbitkan di tahun 2018 oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kita akan membahas terkait tentang tanaman mindi ya. Tanaman mindi tentu sahabat-sahabat Kebun Berkah terutama yang dari kehutanan sudah sangat paham tanaman mindi ini ya. Nah, ternyata tanaman mindi ini bukan saja penghasil kayu ya sahabat Kebun Berkah, tapi juga bisa menghasilkan zat yang berperan sebagai pestisida. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, mari kita coba
bahas terkait tentang mindi ini ya, sahabat kebun berkah. Mindi secara klasifikasi taksonomi divisinya adalah Spermatophyta, kelasnya adalah Dicotyledonae atau tumbuhan berbiji dua ya, lembaganya dua ya. Bangsanya adalah Rotales, marganya adalah Melia, dan spesiesnya adalah Melia azedarah ya. Dan nama Indonesianya adalah mindi. Nama Inggrisnya adalah Cinnaberry atau Persian Liac, Pride of India. Ini adalah nama Inggrisnya ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk deskripsi tanaman ya. Tanaman ini memiliki rumah dua yang tingginya mencapai 45 meter ya. Maksudnya berumah dua itu di satu pohon ada dua jenis bunga ya, atau dua jenis kelamin bunga ya dalam satu tanamannya ya. Jadi tidak berumah satu ya. Diameter batang dapat berukuran 60 sampai 120 cm. Kulit batang berwarna coklat keabuan, bertekstur halus, berlentisel. Semakin tua kulit akan pecah atau bersisik. Daun bersifat majemuk menyirip, ganda. Namun terkadang ada yang melingkar atau sebagian daun menyirip ganda saja. Ganda 3 ya. Berhadapan, berlentisel, berbentuk bulat telur hingga jorong. Pangkal daun berbentuk runcing hingga membulat. Tepi daun rata sampai bergerigi. Perbungaan muncul dari bagian aksiler daun. Daun penumpul berbentuk benang, bunga-bunga berwarna keunguan, berbau harum. Buah berupa buah batu berbentuk jorong sampai bundar, berwarna kuning kecoklatan ketika ranum, dan permukaannya halus, mengandung 5 biji. Biji berbentuk memanjang, berukuran panjang 3,5 mm dan lebar 1,6 mm serta berwarna coklat. Adapun penyebaran tanaman mindi ini, Melia azedarah merupakan pohon yang memiliki penyebaran yang sangat luas yang mencakup wilayah tropis maupun subtropis dan iklim sedang, dan diperkirakan berasal dari kawasan Asia Selatan yaitu India dan Burma, dan spesies ini ditemukan tumbuh liar di kaki bukit Himalaya di India dan Pakistan pada ketinggian 700 sampai 1000 meter, tersebar di Cina hingga kawasan Malaysia, Kepulauan Solomon serta Australia bagian utara dan timur, dan di Indonesia banyak ditanam di daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua ya, sahabat kebun berkah. Ternyata penyebaran dari tanaman mindi ini sangat lebar ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ataupun habitusnya, tanaman mindi ini merupakan tumbuhan yang memiliki adaptasi tinggi dan toleran dengan berbagai kondisi lingkungan yang beragam. Mindi tumbuh pada tempat-tempat dengan rata-rata suhu maksimum dan minimum per tahun berturut-turut antara 39 derajat Celcius dan minus 5 derajat Celcius. Umumnya tumbuhan mindi tumbuh dari ketinggian 0 sampai 1200 meter di atas permukaan laut, dan di pegunungan Himalaya tumbuh pada ketinggian 1800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Curah hujan tahunan di habitat alaminya berkisar antara 600 sampai 2000 mm per tahun, dan di Afrika jenis tumbuhan ini ditanam sebagai pohon pelindung yang toleran terhadap kekeringan. Mindi tersebar luas ya di daerah-daerah yang kering di bagian selatan dan barat daya Amerika Serikat yang memiliki curah hujan kurang dari 600 mm per tahun.
Dan mindi juga dapat tumbuh pada tanah-tanah berkadar garam, tanah dengan pH basa kuat tapi tidak terlalu asam ya. Jenis-jenis ini juga dapat tumbuh pada tanah miskin hara, tanah marginal, tanah miring, dan tanah berbatu atau pada tebing curam berbatu. Ya, ini luar biasa mindi ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun kandungan kimia dari mindi, baik daun, buah, dan biji, ternyata mengandung zat kimia saponin, flavonoida, dan polifenol. Selain itu, mindi pada daun dan buahnya mengandung alkaloida ya, sahabat kebun berkah. Di Asia Tenggara, mindi umumnya ditanam sebagai penghasil kayu bakar ya. Memang kayunya ini memiliki kadar kalori yang tinggi ya, dan digunakan juga sebagai pohon peneduh di areal pertanian untuk peneduh kopi ya, ataupun yang lainnya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mindi dikenal karena juga memiliki kegunaan sebagai obat ya, karena kandungan senyawanya tadi. Nah, seperti untuk anti malaria dan obat penyakit kulit. Ekstrak daun mindi dengan air ataupun alkohol dapat mengontrol berbagai jenis hama serangga dan nematoda. Senyawa aktif yang dikandung antara lain adalah margosin, ini sangat beracun bagi manusia ya, glikosida flavonoid, dan aglikon. Daun dan biji mindi telah dilaporkan dapat digunakan sebagai pestisida nabati, dan ekstrak daun mindi dapat digunakan pula sebagai bahan untuk mengendalikan hama belalang ya, sahabat kebun berkah. Jadi bijinya juga bisa dijadikan pestisida dan daunnya juga bisa dijadikan pestisida ya, terutama untuk menangkal hama belalang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun sebagai pestisida, mindi ini bisa kita gunakan untuk menghalau ataupun memberantas hama-hama seperti nematoda, sista kuning ya terutama, dan ada juga Blutitella silostella serta Crocidolomia pavonana ya. Ini adalah hama-hama yang bisa kita kendalikan melalui pestisida nabati dari bahan mindi, baik biji maupun daun ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun cara membuat ya mindi ini ya, pestisida nabati dari mindi. Yang pertama adalah mindi pada dosis 100 gram per 2,5 kg tanah menghasilkan penekanan tertinggi jumlah larva ya dari jenis G. rostosinensis sebesar 89,25% ya, dan 81,5% terhadap Rostochinensis betina ya. Ini luar biasa ya, ternyata bisa mengendalikan tadi ya. Ini adalah pestisida nabati yang tentunya pestisida yang berbasis ramah lingkungan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang pertama tadi ya kita mencoba membuatnya ya. Yang pertama, biji mindi itu dikupas, ataupun daun mindi atau daun biji itu tadi dikupas, dan atau kita ngambil daunnya, kita juga ditumbuk ya, dibersihkan lalu ditumbuk, lalu direndam dalam air dengan konsentrasi 25-50 gram per liter ya. Jadi 1 liter air, konsentrasi dari biji mindi ya, ataupun daun mindinya tadi seberat 25-50 gram ya, dan direndam selama 24
jam atau sehari ya sahabat kebun berkah. Lalu setelah kita rendam ya, dari konsentrasi tadi ya, biji mindi maupun daun mindi yang kita tumbuk tadi ya, menghasilkan larutan tentunya ya. Lalu kita saring ya, agar didapat larutan yang bisa diaplikasikan ya. Jadi rendaman tumbukan daun ataupun biji mindi kita saring ya, yang kita rendam tadi selama 1 hari kita saring, lalu dihasilkan larutan ya, larutan yang siap diaplikasikan. Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan ya. Sebagai informasi sahabat kebun berkah bahwa kulit buah mindi dan kulit batang mindi dapat juga digunakan sebagai mulsa, tapi dikeringkan ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nah itulah cara kerja daun mindi ya. Nanti kita coba bahas cara kerja yang lain ya, yang lebih detail ya, karena ternyata ada pada bagian daun ya, tadi kita sudah jelaskan bagian daun dan biji ya, mengandung kimia margosin ya, margosin ataupun glikosida flavonoid dan aglikon ya. Dan sebagai catatan yang diinformasikan pada buku ini, kalau margosin ini sangat beracun ya bagi manusia, maka harus hati-hati ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita sudah menceritakan bagaimana membuat ekstrak dari biji mindi ataupun dari daun mindi ya. Ya, jadi kita siapkan ya tadi bahannya, biji ataupun daun mindi, terus alat penumbuk ataupun blender ya, lalu ember, alat penyaring maupun sabun ya, sabun deterjen ya, sabun cuci piring ini sebenarnya. Dan cara membuatnya juga sama ya tadi ya, tapi saya mengulang lagi, mudah-mudahan tidak bosan ya karena diulang ya. Dan cara membuatnya tadi, biji mindi dikupas dan ataupun daun mindi yang sudah dibersihkan lalu kita tumbuk ya, lalu direndam dalam air dengan konsentrasi tadi ya, 25 sampai 50 gram biji mindi yang sudah ditumbuk maupun daun mindi yang sudah ditumbuk ya, per 1 liter air ya, selama 1 hari. Lalu larutan tadi kita saring ya, yang akan menghasilkan larutan yang siap diaplikasikan. Dan aplikasinya itu dengan cara semprot ya, kita semprot ke seluruh bagian tanaman yang terserang hama tadi ya. Hamanya banyak nih ya, hama tadi ya, ada belalang dan sebagainya ya, kita semprotkan ya. Ini daun mindi ya. Dan tadi ada sabun ya, sabun ini memang suatu larutan untuk kadang-kala kita untuk sebagai penguat ya, penguat sel bisa, ataupun untuk menerobos lapisan pada hamanya ya, seperti kutu kutu putih ya. Kutu putih itu adalah lapisan yang keras ya, kalau hanya disemprot dengan air tidak bisa tembus ya. Maka apabila ada campuran deterjen misalkan sabun cuci piring ya, mohon maaf menyebutkan mereknya, misalkan Sunlight misalkan ya, ini bisa menembus lapisan tadi. Jadi untuk daya dobraknya ya, memperkuat daya dobrak. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terima kasih atas atensinya, atas dukungannya kepada sahabat-sahabat kebun berkah semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share, join ya, dan silakan bisa kirim super thanks ke kami untuk bisa mendukung terus channel Junid Yono Kebun Berkah. Terima kasih dan tetap semangat bertani ramah lingkungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.